Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hikmah yang sama-sama mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya dan pengikutnya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua. Salah satunya nikmat duduk di majelis ilmu, yang mudah-mudahan dari majelis ilmu ini keluar hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalannya dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih dikenal Syama'il Muhammadiyah, yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membaca bab yang ke-9 yang berjudul ataupun yang diberi judul oleh penulis Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang berkenaan dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam At-Tirmidzi berkata Babu ma jaa fi 'aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kitab Syama'il ini akan memuat dua bab yang hampir mirip. Bab 9 dan bab di belakang yang berkaitan dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di bab 9 ini Imam At-Tirmidzi hanya menyantumkan 2 hadis saja. Sedangkan untuk terperincinya, jadi bab 9 ini hanya menerangkan kepada kita secara umum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan makanan. Karena makanan adalah kebutuhan pokok seorang manusia. Dan secara umum manusia berinteraksi dengan makan dan minum ini setiap hari. Dan beruntungnya kita mempunyai seorang teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sangat spesial dalam masalah makanan. Jadi kalau kita dijadikan teladan, maka kita malu sendiri. Yang mana kalau kita sudah kenyang pun, kalau masih merasa suka, tambah lagi. Ya. Kemudian bukan 1-2 jenis makanan saja yang kita makan sekali makan, tetapi mungkin bisa sampai 4-5 jenis makanan sekali santap makanan. Bukankah kita terutama, subhanallah, di bulan Ramadan, ya, dan masa kecil kita sudah terbina seperti itu, mengumpulkan makanan sebelum datangnya waktu berbuka puasa. Yang kolaknya, yang kurmanya, yang gorengannya, itu baru makanan pembuka. Kemudian setelah itu makanan beratnya, terus makanan penutupnya. Jadi makanya alhamdulillah kita tidak menjadi teladan bagi manusia. Karena kalau kita yang menjadi teladan, berat, ya. Berat untuk mengikutinya dan berat konsekuensinya. Mungkin ya, ketika seorang teladan itu makannya banyak, mungkin umatnya banyak yang sakit. Tetapi kita mengenal bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ditambah dengan pola hidup sehat, mereka Masya Allah hidupnya
dijalani dengan hidup yang sehat. Karena itu Nabi Muhammad SAW dibahas ataupun tentang rasa sakit yang diderita Nabi Muhammad SAW itu yang berkaitan dengan demam, ya, sehingga beliau diruqyah. Kemudian di akhir hayatnya ketika Rasulullah SAW dihadiahi kambing, daging kambing oleh seorang wanita Yahudi, kemudian daging tersebut telah diberi racun, dan racun ini adalah salah satu penyebab sakitnya Rasulullah SAW. Yang berarti bukan dari gaya makan Rasulullah SAW yang menyebabkan beliau sakit. Kita saat ini, terutama yang usianya sudah kepala 5, sudah terasa di kakinya bengkak-bengkak, sakit-sakit, ngilu-ngilu. Itu kebanyakan terpengaruh dengan gaya makan. Ya. Makan kacang-kacangan sedikit langsung ngilu, langsung sakit. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW sakit itu karena diracun oleh wanita Yahudi ini. Dan tentu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sangat beruntung diberi teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau rahimahullah berkata di dalam kitabnya, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna inda Abi Hurairah wa alaihi thawban mumassaqan min kattanin fatamakhata fi ahadihima faqala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattani laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyata maghshiyan alayya fayaji'u al-ja'i'u fayada'u rijlahu ala unuqihi yara an-nabi jununan wa ma bi jununun wa ma huwa illa al-ju'. Dalam hadis ini Abu Hurairah bercerita tentang keadaan dirinya. Itu di akhir-akhir hidup Abu Hurairah, yang saat itu keadaan ekonomi Abu Hurairah secara pribadi sudah lebih baik dibandingkan ketika masa Abu Hurairah masuk Islam, kemudian belajar bersama Nabi Muhammad SAW, dan itu di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW, karena Abu Hurairah termasuk sahabat yang masuk Islam di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang orientalis Barat mempertanyakan riwayat-riwayat yang didatangkan dari Abu Hurairah. Mana mungkin Abu Hurairah yang baru masuk Islam tetapi menjadi sahabat menghafal terbanyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jawabannya telah kita sampaikan, bahwa Abu Hurairah itu bermulazamah, menyertai terus-menerus Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, dan tidak berpisah kecuali majelis-majelis yang dapat dihitung jari saja. Artinya sangat jarang sekali Abu Hurairah jauh dari Rasulullah SAW. Bahkan saking rajinnya Abu Hurairah meninggalkan pekerjaan demi menghafal hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW dan menahan rasa laparnya bersama Rasulullah SAW, dan tidak mendapatkan makanan kecuali kalau diberikan oleh Rasulullah SAW.
Kata beliau, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlihat memakai dua kain, ya, sebagaimana kita terangkan bahwa dua helai kain ini adalah kebanyakan pakaian yang dipakai di zaman tersebut. Kemudian meludah di salah satu keduanya, dan ini adalah diperbolehkan. Terutama kita membaca beberapa bahasan tentang fikih ataupun hadis dahulu ketika para sahabat meludah, ya, dan tidak mendapatkan tempat meludah yang layak, yang tidak mengganggu orang, maka mereka meludah di ujung helai kainnya. Kemudian setelah diludah, digerakkan sehingga ludah tersebut kering. Dan ini adat, ya. Bukan berarti para sahabat itu jorok, ya. Tidak seperti itu. Karena hidup di suatu lingkungan yang memang adatnya seperti itu. Kemudian ludah ini adalah tidak najis. Kemudian ingus tidak najis, air mani tidak najis. Ini adalah hal-hal yang kotor tetapi tidak sampai taraf najis. Kemudian beliau Abu Hurairah menceritakan perbedaan zaman sekarang dengan zaman dahulu ketika beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah terbaring, ya, tertidur di antara mimbar dan hujrah Aisyah, berarti di Raudhah Asy-Syarifah. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah." Ini adalah tempat yang istimewa, bangunan inti Masjid Nabawi. Sehingga sekarang orang-orang yang berangkat umroh hanya mendapatkan satu kali giliran saja dengan surat izin resmi dari provider visa untuk sholat di Raudhah, ya. Karena itu adalah tempat yang istimewa. Dan ternyata tempat istimewa itu memang menjadi tempat favorit orang-orang yang istimewa. Salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain di situ adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tempat itulah yang biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlalu lalang. Sujud di situ, ruku di situ, berdoa di situ, menerima tamu di situ, bermusyawarah dengan para sahabat di situ. Dan Abu Hurairah pada satu saat pernah terbaring lemas di Raudhah di antara mimbar dan hujrah Aisyah, kamar Aisyah, yaitu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan datang seorang laki-laki meletakkan kakinya di pundaknya. Mengira Abu Hurairah gila, ya, gila atau kesurupan ataupun kesambat, ya, seperti itu. Artinya mengira Abu Hurairah dalam keadaan tidak normal. Padahal Abu Hurairah sangat normal, tetapi yang membuat beliau seperti itu adalah rasa lapar yang sangat kuat. Kemudian kenapa penulis menyampaikan athar ini yang seakan-akan tidak berhubungan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata ini sangat berhubungan. Yang pertama, karena Abu Hurairah adalah sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin membiarkan sahabatnya dalam keadaan lapar jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai makanan. Ya, Nabi Muhammad itu orang yang tidak bakhil, bahkan memberikan haknya untuk menggembirakan sahabatnya. Artinya ketika Abu Hurairah ini lapar, bisa jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami rasa lapar yang sama. Tetapi karena beliau seorang nabi, kata Rasulullah SAW, aku diberikan makan oleh Allah dan berikan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika melanjutkan saumnya, disebut saum wisal, ya, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan umatnya. Kemudian
ini menggambarkan di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW, keadaan ekonomi keluarga Nabi Muhammad SAW itu sedang tidak baik-baik saja dalam pandangan manusia. Ya, kan dalam riwayat yang lain disebutkan 3 purnama tidak menyala api di dapur rumah Rasulullah SAW. Dan itu bukan satu dapur. Istrinya kan berapa? 9. Semuanya tidak ada yang mempunyai makanan untuk dimasak. Hanya mencukupkan dengan kurma dan air saja. Sehingga ini kan dibahas tentang masalah saum. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, "Ya wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan?" "Aku tidak punya makanan. Kalau begitu aku saum saja." Ini kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang yang mulia sekelas Nabi Muhammad SAW diuji dengan kelaparan, kekurangan bahan makanan, kekurangan ini dan itu, dan ini adalah teladan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Wahai Allah, berikanlah rizki kepada keluarga Muhammad. Qutan itu apa? Makanan pokok. Yang diminta hanya makanan pokok saja oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW tidak pandai berdoa dan tidak mau yang enak-enak. Berbeda kan dengan Nabi Ibrahim. Allahumma rzuq hadha baladan, Allahumma ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berilah keamanan terhadap penduduk negeri ini, yaitu kota Mekah. Kemudian berikanlah rizki kepada penduduknya buah-buahan. Bisa enggak Nabi Muhammad SAW berdoa seperti itu? Sangat mungkin, dan sangat mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa Nabi itu kan mustajab. Makanya sekarang di kota Mekah itu mau buah-buahan apa saja insya Allah ada. Keberkahan doa Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya meminta bahan makanan pokok saja. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menceraikan dunia, talak 3, sudah tidak butuh dunia. Karena kenapa? Dunia itu hisabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya meminta yang dibutuhkan saja. Qut ini dalam artian adalah makanan yang hanya mengganjal atau menghilangkan lapar saja. Yang hanya dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar saja. Dan biasanya ini makanan pokok. Ketika ibu-ibu ditanya, mending punya beras sekarung atau punya jeruk sekarung? Ibu-ibu pasti milihnya beras karena pikirannya ke depan. Ya, kalau jeruk besok juga busuk. Kalau makanan pokok, qut itu kan yang disimpan. Ya, ini adalah doa Nabi Muhammad SAW. Dan kata pensyarah Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa kana 'aishuhu wa ta'amuhu wa ghidha'uhu qutan. Dan ternyata kehidupan Nabi Muhammad SAW secara umum, ya, kemudian makanan yang dimakan oleh beliau, kemudian gizi, ya, yang diserap oleh tubuh beliau secara umum kebanyakan adalah dari makanan pokok. Makanan yang hanya menghilangkan lapar seorang manusia. Dan ini dibuktikan oleh hadis berikutnya, hadis kedua. Ya. Bahwa penulis berkata, qala al-mu'allifu rahimahullah, haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman
ad-Dubai an Malik bin Dinarin annahu qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattun wala lahmin illa ala dofafin. Kata sahabat di sini Malik bin Dinar berkata, ya, berarti tabi'in, ya, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang dengan memakan roti, khubz. Artinya Rasulullah SAW bukan makan terus-terusan roti enggak kenyang, tetapi Rasulullah SAW ketika makan roti itu tidak sampai kenyang. Kemudian tidak pernah merasa kenyang karena memakan daging, artinya hanya memakan daging tertentu dan dengan jumlah tertentu. Illa ala dofafin, kecuali ala dofafin. Apa yang dimaksud dengan dofaf? Qala Malikun sa'altu rajulan min ahlil badiyah mad dofaf. Jadi Malik ini bertanya makna dofaf itu apa, karena tidak semua orang Arab pun mengerti secara terperinci satu persatu kata dalam bahasa Arab. Seperti kita, orang Indonesia ketika mendengarkan puisi-puisi yang bahasanya tinggi, ya, seperti bergeming, apa sih? Kalau ditanya apa sih? Enggak, sering mendengar, tapi tidak pernah melihat kamus. Dan dulu orang Arab kalau tidak tahu tentang satu bahasa atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, maka rujukannya adalah orang Baduy Arab. Karena orang Baduy Arab itu berkata ataupun berkomunikasi dengan bahasa asli Arab, bahasa resmi Arab. Oleh karena itu mengapa Nabi Muhammad SAW masa kecilnya dititipkan di Bani Salimah, ya, atau Bani Sa'ad, disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, salah satunya karena tinggal di pedesaan yang udaranya lebih baik, kemudian agar Nabi Muhammad SAW mengenal bahasa Arab yang asli, sehingga berkomunikasi dengan bahasa yang baik. Dan ini salah satu sebabnya Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataannya singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Maka ditanya apa yang dimaksud dofaf? Qala an yatanawala ma'an nas. Itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan sampai kekenyangan, dalam tanda petik, tidak seperti kenyangnya kita yang tulang jidat dengan perut sama-sama keras, ya. Tapi maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan sampai merasa kenyang kecuali kalau makannya berjamaah. Ketika acara walimah, ya, dan disebutkan walimahnya Rasulullah SAW ketika menikahi Sofiyah, apa? Hais, kurma yang ditumbuk dengan tepung, ya. Terus dihamparkan satu hamparan terbuat dari kulit, ditumpuk makanan tersebut, dimakan bersama-sama. Itu walimahnya Rasulullah SAW untuk Sofiyah bintu Huyai. Kemudian nanti di bab-bab selanjutnya akan disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diundang oleh seorang penjahit di saat itu. Ketika dihidangkan, makan bersama penjahit, kemudian Anas bin Malik. Nabi Muhammad ketika dihidangkan ada daging, ada sayur, tapi Nabi Muhammad SAW hanya mencari potongan-potongan labu, ya. Oleh karena itu Anas bin Malik jadi suka labu, karena kenapa? Ini kesukaan Nabi Muhammad SAW. Seperti juga Abu Sa'id Al-Khudri pernah melihat Nabi Muhammad SAW melihat
memakan ayam. Ada seorang pemuda yang tidak mau makan ayam. Dipanggil oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sini. Aku melihat Rasulullah SAW memakan ayam, maka makanlah. Ini karena makanan Rasulullah SAW. Jadi di perjamuan-perjamuan yang banyak orang, baru Rasulullah SAW bisa makan lebih banyak daripada biasanya untuk menemani para sahabatnya. Dan ini salah satu adab ya bagi kita. Kalau kita menjamu tamu, kita ikut makan. Jangan dibiarkan tamu makan sendirian, tapi temani tamu tersebut sampai tamu itu merasa nyaman. Ternyata kita juga sama-sama makan. Dan perlihatkan kita juga sedang lapar, agar tamu pun berselera untuk menyantap makanan-makanan kita. Dan tidak merasa malu untuk menyantap makanan yang kita hidangkan. Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bertamu ke sebagian rumah penduduk Saudi, ya, terutama atau ketika kami tinggal di negeri Yaman, ketika kita menjamu makanan, mereka makan bersama kami, ya, itu kepala keluarganya yang makan, kemudian anak-anaknya tetap menghidangkan minuman, dan si cerek ini tidak pernah lepas. Ketika kita minum berkurang sedikit, tuang lagi, ya, sampai kita bilang stop, baru stop. Ini adalah adat-adat yang sesuai dengan anjuran sunnah dan sesuai dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mungkin saat ini jarang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalamnya ada idkhalus surur, ya, menyematkan kebahagiaan kepada saudaranya sesama muslim. Bukankah idkhal surur terhadap mukmin ini adalah pahalanya sangat besar? Ya. Karena itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan banyak kecuali dalam keadaan makan berjamaah. Ini adalah pribadi yang sangat baik, yang sangat unik dan sangat spesial, yang seharusnya subhanallah kita malu, ya. Kita malu terhadap diri kita sendiri. Ternyata kita mengakunya pencinta Nabi Muhammad SAW, tetapi kehidupan kita sangat jauh berbeda dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan ke bab 10. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang berkaitan dengan khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf ataupun khifaf, ya, wa huwa ma'rufun yusna'u minal jildi wa yulbas fil qadami fayugattiha kamilatan. Jadi khuf ini adalah suatu benda yang ma'ruf, ya, terbuat dari kulit, dipakai ataupun dikenakan di kaki sehingga khuf ini menutupi seluruh bagian kaki, ya. Seperti kaos kaki, tetapi terbuat dari kulit. Mungkin di Indonesia itu jarang sekali kita menggunakan khuf, ya. Tetapi kalau di negara-negara Arab, kemudian di benua atau di sebagian negara-negara pecahan Uni Soviet, Rusia, ya, di daerah-daerah yang dingin, mereka terbiasa menggunakan khuf untuk melindungi kaki mereka agar tetap hangat, ya. Dan biasanya terbuat dari kulit hewan yang tebal, baik di dalamnya masih terdapat rambutnya atau bulu-bulunya, atau bulu-bulunya sudah dibersihkan, ya. Dan ini adalah bagian pakaian ataupun aksesoris
yang digunakan ataupun yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian berkembang ataupun memang secara umum bangsa Arab pada saat itu menggunakan khuf, kemudian turun syariat berkaitan dengan khuf ini dengan aturan dan cara pakai tertentu, ya. Kemudian khuf ini berkembang untuk saat ini di sebagian mazhab seperti mazhab Imam Ahmad rahimahullah mengkategorikan kaos kaki, ya, kaos kaki ini sebagai khuf yang hukumnya sama dengan hukum khuf ketika digunakan. Khuf ini ketika digunakan dan sebelumnya telah berwudu, ya, kita sudah berwudu kemudian memakai kaos kaki atau memakai khuf, maka untuk seorang yang mukim berlaku 1 hari 1 malam boleh tidak melepaskan khufnya, kemudian ketika berwudu untuk kedua kalinya cukup mengusap bagian atas khufnya. Begitu pula kaos kaki disamakan, dikategorikan sebagai khuf di zaman ini, terutama kalau kita bersafar, ini sangat membantu sekali. Atau ketika di tempat kita sedang musim dingin, atau salah seorang dari kita sedang sakit, ya, sehingga interaksi dengan air itu mengakibatkan kesulitan, maka ini cocok sekali memakai kaos kaki, terutama kaos kaki tebal. Kemudian hukumnya seperti khuf, 1 hari 1 malam boleh tidak dilepas secara terus-menerus, ya. Kemudian ketika berwudu dengan syarat apa? Memakainya dalam keadaan berwudu, wudu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, maka kakinya tidak usah dibasuh tetapi dibasahi kedua tangannya, kemudian punggung telapak kaki diusap dengan kedua tangan kita. Dan ini pun cocok untuk yang berpergian dengan pesawat terbang. Ya, karena kita lihat pesawat terbang sebaik apapun pesawatnya, kemudian setinggi apapun kelasnya, kelas bisnis atau first class, yang namanya di pesawat terbang toiletnya itu sempit, kemudian cadangan airnya pun sedikit. Maka saya biasanya kalau memberikan arahan kepada para jamaah umroh ataupun haji mau safar naik pesawat terbang, saya instruksikan sebelum naik pesawat terbang silahkan berwudu, kemudian dipakai kaos kakinya, supaya nanti di atas pesawat kalau mau sholat kita bisa berwudu dengan sempurna. Hanya saja untuk mencuci kaki kita tinggalkan, diganti dengan mengusap keduanya. Kemudian untuk yang safar berlaku 3 hari 3 malam. Nah, terlebih kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, safarnya di zaman dulu, ya. Kalau kita lihat beberapa tayangan film kolosal, ya, film kungfu, biasanya mereka menggunakan sepatu-sepatu tinggi, itu adalah salah satu jenis khuf, kemudian diikat secara menyilang. Itu kenapa salah satunya khuf ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dibuka, karena masangnya juga susah. Berbeda dengan zaman sekarang, ada bahan-bahan elastis yang kuat, ya. Mau dibuka, lepas, buka, lepas, itu tidak kesulitan sama sekali. Tapi di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat tabi'in, ya, untuk menggunakan khuf itu sulit, ya. Karena bahannya hanya terbatas dengan kulit yang keras mungkin, ya. Kemudian talinya, mengikatnya juga dengan ikatan sederhana, tidak seperti kita ada dengan resleting, ada dengan kancing, ya, dengan yang lainnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan di zaman kemajuan teknologi, ya. Karena segala sesuatu mudah, termasuk bermaksiat pun mudah, waliyadzubillah, ya. Ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah, haddatsana Hannad bin
Sarri qala haddatsana Waqi'un an Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna Najasiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhijaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Di dalam hadis ini disebutkan ya, dari Hujair bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi, berarti dari Buraidah, bahwa Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini, ya, khuf, sepasang khuf yang berwarna hitam. Kemudian berwarna hitam, tidak ada coraknya dan tidak ada bulunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berwudu dengan keduanya dan mengusap keduanya dengan tangannya. Oke. Di sini disebutkan siapa Najasyi, ya. Najasyi itu adalah gelar bagi raja, ya. Raja Ethiopia, Habasyah. Di mana kan Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya memerintahkan 2 kali atau 2 gelombang para sahabat untuk berhijrah ke Najasyi atau ke Habasyah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, di sana ada seorang raja yang adil yang tidak akan menzolimi kalian. Padahal saat itu Najasyi akidahnya apa? Seorang Nasrani. Tapi keadilan itu dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita seorang Muslim harus tetap mengakui keadilan seseorang walaupun itu di luar keyakinan kita. Ya, jangan sampai kita menghilangkan ataupun tidak mengakui rasa adil yang datang dari seseorang karena berbeda keyakinan. Dan ini adalah laqab, julukan ataupun gelar bagi para raja Habasyah seperti Fir'aun, ya, Farohinah. Fir'aun itu adalah rajakan untuk para raja Mesir. Kemudian Kisra, ya, julukan untuk para raja Persia. Kemudian Kaisar itu julukan untuk para raja Romawi, ya. Jadi Fir'aun yang disebutkan di dalam Quran, ya, itu Fir'aun yang mana itu dibahas oleh para ahlu tafsir karena semua raja namanya julukannya Fir'aun, ya. Begitu pula Najasyi. Wa hadzal malik al-muayyin ismuhu Ashamah. Jadi namanya adalah Ashamah. Amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dikategorikan sahabat atau tidak? Tidak dikategorikan sahabat, karena syarat dikategorikan sahabat harus bertemu dengan Nabi SAW walaupun pertemuan yang singkat sekejap, ya. Atau pernah satu majelis dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini melihat Nabi Muhammad SAW walaupun mungkin Nabi Muhammad SAW tidak melihatnya, maka ini tetap saja dikategorikan sahabat. Ya, tapi kalau tidak, maka disebutkan para ulama menyebutkan atau ahlu hadis menyebutkan mukhadram. Mukhadram adalah orang yang sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Fabiha wa ni'mah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Hatinya
dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah, ini hadis terakhir di bab ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah anil Hasan bin Ayyas an Abi Ishaq an Sya'bi annahu qala al-Mughirah ibn Syu'bah ahda dihyatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Wa qala Isra'ilu an Jabir an Amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma am la. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq hadza huwa Abu Ishaq asy-Syaibani wasmuhu Sulaiman. Dalam hadis ini disebutkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat yang mulia, bahwa Dihyah, seorang sahabat juga Al-Kalbi, di sini disebutkan marganya adalah Kalbi atau kabilahnya, menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai khuf tersebut dan berkata Israil dari Jabir dari Amir dan Jubbah. Jadi di riwayat yang lain bahwa disebutkan Dihyah ini selain memberikan khuf tetapi memberikan jubbah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai keduanya sampai keduanya, baik jubah atau khufnya itu sampai usang. Artinya benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan sebaik mungkin hadiah diberikan oleh sahabat yang mulia ini. Dan Dihyah adalah seorang sahabat yang disebut di dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika didatangi Jibril dalam bentuk manusia, ya, rupanya seperti Dihyah, menjelma seperti seorang laki, dan yang paling mirip dengan Jibril saat itu adalah Dihyah Al-Kalbi. Kemudian Dihyah selain istimewa karena mirip dengan Jibril ketika menjelma, kemudian istimewanya adalah beliau memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak semua sahabat Nabi itu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Penyebutannya di sini ini mengandung keistimewaan, ya, bahwa mungkin seperti kita kadang mungkin terhadap guru di sekolah, ya, ini adalah orang yang kita hormati, mau memberi hadiah takut hadiahnya ini tidak istimewa di pandangan guru tersebut. Kita kadang-kadang nggak pede mau ngasih hadiah, ya, padahal Nabi Muhammad SAW itu kalau diberi hadiah tidak menolak, ya. Dan mungkin para sahabat dahulu selain mungkin tidak punya sesuatu yang bisa dihadiahkan, karena sahabat seperti Nabi kehidupannya tidak kaya semua, ya, dan kebanyakan sahabat kehidupannya miskin, mungkin tidak mempunyai sesuatu untuk dihadiahkan pada Nabi Muhammad SAW. Atau tadi ada juga sahabat yang tidak pede untuk memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu sosok yang spesial, hadiahnya harus yang spesial. Mungkin bisa seperti itu. Tapi Dihyah ini berani memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW, ya, membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Ketika seseorang berbuat baik kepada Nabi Muhammad SAW, biasanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan yang lebih baik. Apakah itu dengan doa? Ya, doa itu adalah sesuatu yang spesial. Kalau kita kasih hadiah terus didoain aja, kecewa. Padahal doa itu bisa jadi sebab, ya, sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat.
Harusnya kita senang ya, didoakan oleh orang lain yang mungkin doa tersebut mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan juga oleh para ulama lembutnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diberi hadiah itu dimanfaatkan. Walaupun boleh sah-sah saja dalam masalah fikih. Ketika kita diberi hadiah, kemudian hadiah itu mau diberikan lagi sebagai hadiah kepada orang lain yang lebih membutuhkan, itu sah. Karena itu sudah menjadi hak milik kita. Dan itu sudah lumrah ya. Jadi kita ketika memberikan hadiah kepada seseorang, ternyata hadiahnya kita ketemu hadiah itu di tangan orang lain. Ternyata yang kita kasih hadiah ngasih benda tersebut sebagai hadiah ke orang lain. Itu jangan kecewa, ya. Karena bisa jadi hadiah tersebut lebih bermanfaat di orang yang terakhir daripada orang yang kita berikan pertama kali. Jadi kita berhusnudzon saja. Dan kan sudah bukan jadi hak milik kita. Terserah mau dikasih sama istrinya, mau dikasih sama adiknya, dikasih sama tetangganya, ya. Daripada didiamkan, tidak dimanfaatkan. Ini banyak yang dikasih hadiah mushaf, ya, atau kitab, tidak dibaca dan tidak dimanfaatkan, ya. Apakah karena tidak bisa membaca kitab, ataupun karena merasa, kitab ini dari Syekh Fulan, ya. Jadi disimpan saja sebagai kenang-kenangan, sebagai pajangan, padahal ketika dihadiahkan lagi dan dibaca, dimanfaatkan, itu akan lebih bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dipakai kedua benda ini sampai bendanya usang, ya. Kira-kira kalau antum ngasih hadiah baju itu dipakai terus ya, setiap ke masjid atau kasih peci deh. Nih si fulan ini dikasih hadiah peci dan setiap sholat itu peci dipakai terus, ya, sampai mungkin warnanya pudar, sampai bentuknya sudah agak usang. Kira-kira kita senang nggak? Senang. Dan tidak menutup kemungkinan kita kasih hadiah lagi. Karena itu adalah salah satu bentuk terima kasih dan rasa syukur seorang manusia ketika diberi hadiah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, kemudian meyakini bahwa seluruh pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada manusia dengan memanfaatkannya, mengucapkan terima kasih dan menjaga benda-benda tersebut sehingga manfaatnya tidak hilang begitu saja. Dan ini adalah salah satu sunnah teladan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan di bab 11 tentang sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.